Tuhan baik setiap waktu, Dia berikan pujian dalam hati. Katakan dengan imanmu, Tuhan baik, yes, setiap waktu, dalam kekelaman terangnya bersinar. Tuhan, katakan Dia baik, Dia baik setiap waktu, setiap waktu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan baik. Ayo mari bersama bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Dalam hatiku Tuhan baik setiap waktu, dalam kekelaman terangnya bersinar, terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik. Lagi ya, katakan kanan kirimu, Tuhan baik, Bapak Ibu Saudara. Come on. Tuhan baik, amin. Setiap waktu, ya, Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu, amin. Katakan, sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, tapi ku tak takut Tuhan, yes, sebab Dia pimpin dan menjaga hidupku. Katakan, Dia berjanji takkan pernah meninggalkanku, dan aku percaya Tuhan baik, amin. Mari kita bertepuk tangan saudara, come on. Yeah. Dalam hatiku Tuhan baik setiap waktu, dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik, haleluya. Sambil gandeng kanan kirinya ya, ayo kita katakan lebih lagi, Tuhan baik, Tuhan baik, yes, setiap waktu, amin. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kegelapan terangnya bersinar. Yang percaya kita katakan kita, Bapak Ibu Saudara. Setiap waktu, lebih lagi dengan imanmu katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, amin. Dia memimpin dan menjaga hidupku. Dia berjanji takkan pernah meninggalkanku, dan aku yang percaya angkat tanganmu. Haleluya, kita bersukacita bersama Tuhan, amin. Tuhan baik setiap waktu, dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik, amin. Setiap waktu, walau ku tak mengerti semua rencanamu Tuhan, rencanamu hidupku di tangan. Dengan iman dan dengan iman aku pun percaya. Lebih lagi ku percaya semuanya. Tuhan baik setiap waktu, Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik, yeah, setiap waktu, amin. Terangnya bersinar. Tuhan baik, yeah. Lebih lagi, katakan sekalipun, yo, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab yes, Tuhan Yesus menjaga hidup setiap kita, amin. Dia berjanji takkan pernah meninggalkan semua yang percaya. Percaya Tuhan baik, yeah, setiap waktu, Dia berikan pujian dalam hatiku, hatimu, yeah, setiap waktu, dalam kegelapan terangnya
apa kabarnya? Saya percaya setiap kita hari ini luar biasa, amin. Kita semua di dalam kasih setia Tuhan, amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, kita bertemu di minggu ketiga di bulan September di tahun 2021 ini. Dan kita akan sama-sama belajar satu hal yang baru, yaitu adalah dampak berkorban Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya bahwa saat kita berkorban bagi Tuhan, maka kita akan menjalankan perintah-perintah Tuhan, rencana-rencana Tuhan dalam hidup setiap kita. Dan kita dapat menyelesaikan itu, amin. Kita percaya setiap apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, itu berasal daripada Tuhan. Dan kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, amin. Kita akan finishing well, amin. Yang percaya katakan amin. Lebih lagi, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Lebih dahsyat lagi, kita nyanyikan bagi Dia, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kita bangkit berdiri. Ayo semuanya kita muji Tuhan. Kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Kita bersuka cita, amin. Let's go. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Kita angkat suara kita bagi Tuhan, amin. Kita puji namanya. Yes, terima kasih Tuhan. Sama-sama. 1, 2, 3, say. Angkatlah suaramu. Katakan puji. Puji dan serukan nama Yesus. Tinggalkan siapapun kita Bapak Ibu Saudara. Yes. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Lagi kita gerakan kaki kita. Kanan kiri dulu. Come on. Menarilah dan bertepuk tangan. Angkat tanganmu. Oh, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Yang percaya semuanya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak, karena kasih-Nya pada semula. Yang percaya katakan, nyanyi bagi Dia. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Come on, come on, sing up. Angkatlah suaramu, puji dan serukan. Nama siapa? Nama Yesus. Angkatlah bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Oh yeah. Gerakkan kaki kanan kiri dulu yuk. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersuka cita, bersuka cita Tuhan. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang. Lebih lagi, lebih lagi. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak karena kasih-Mu Tuhan. Biarkan musik menyembah Tuhan. Kita bertepuk tangan bagi Yesus, amin. Haleluya. We bless you, Lord. Sebab kuasa-Mu penuh atas setiap kami Tuhan. Kami nyanyikan kebesaran nama-Mu Yesus. Haleluya. Lebih lagi percaya katakan, sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Kami bersorak Tuhan, karena kasih-Mu melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kita nyanyikan kebesaran bagi nama Yesus.
Lord. Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Kita bersukacita dalam Tuhan. Amin. Amin. Wow. Tuhan kita sangat baik Bapak Ibu Saudara. Yes Tuhan. Kami percaya Tuhan. Saat kami memberikan hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan mempersembahkan Tuhan Yesus apa yang kami miliki Tuhan. Tidak setengah-setengah Tuhan. Tapi sepenuhnya Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Maka kami percaya juga Tuhan. Kau akan berikan yang berlimpah-limpah atas setiap kami Tuhan. Berkali-kali lipat Tuhan. Kami percaya Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu ada Tuhan. Kasih-Mu ada Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pengorbanan-Mu sempurna bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biar lagu ini menjadi keagungan atas nama Raja kami Yesus Kristus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku ragukan. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati, Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu Tuhan. Yes. membangkitkanku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, Yang terbaik. terbaik ku terima dari-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan Hidupku Tuhan. dasar Amin. membangkitkan rohku. Darah-Mu. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu. Katakan kasih-Mu. Amin.
Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, membangkitkan darah-Mu curah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sekali lagi katakan bagi saudara, kasih-Mu, angkat tanganmu. Yes. Nyatakan bahwa kasih-Nya benar-benar memulihkan hidup Bapak Ibu Saudara. Bahwa kuasa-Nya membangkitkan roh yang ada di dalam setiap kita. Dan darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Sempurna, sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Oh, makasih. Haleluya Tuhan. Saat Kau sudah memberikan hidup-Mu bagi setiap kami Tuhan, kami bisa ada di sini hari ini. Pengorbanan-Mu di kayu salib memberikan kami kehidupan hari ini. Biar hari ini Tuhan, kami memulai hidup kami untuk diberikan kepada tahta-Mu ya Yesus. Bukan setengah, bukan 3/4, tapi sepenuhnya Tuhan. Ini kami Tuhan, utuslah kami ya Yesus. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Amin. Menyesal semuanya Tuhan, dan kebanggaan, suka maupun duka, suka dan duka, semua ku serahkan. Biarkan yang telah lalu, bahkan yang nanti akan datang Tuhan. Yes. Hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan, bahkan rencana kami Tuhan, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Kita angkat tangan kita. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Yesus. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Amin Tuhan. Biar ini jadi persembahan kami yang paling berkenan Tuhan. Hidup kami. Ini aku, semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa
Tuhan hidupku Yesus. Amin. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini. Amin. Yang berkenan. Sekali lagi Bapak Saudara sambil bangkit berdiri dan nyanyikan dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan kita. Ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu. Kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku Tuhan, ku berikan hidup kepadamu Tuhanku, kepadamu Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ku persembahkan hidupku Tuhan, ini bagianku Yesus. Ku berikan hidupku Yesus. Mas, sekali kita angkat lagu ini Bapak Ibu Saudara. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Amin Tuhan Yesus, ku berikan hidupku ya Tuhan. Ku berikan hidup kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan ku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara, yang terdahsyat bagi namanya Yesus Kristus. Haleluya. Kami ambil bagian kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk berkorban Bapa. Bagi nama Yesus Kristus ditinggikan dimanapun kami ditempatkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setelah kami melakukan itu Tuhan, Kau tidak akan meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami akan finishing well Tuhan bersama-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Tuhan. Dan ampunilah kami kesalahan kami, sehingga kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya, lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Dan sama-sama kita sekarang akan menyaksikan untuk tayangan pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua, jemaat yang dikasihi Tuhan yang menyaksikan dan beribadah lewat tayangan ini, biar kita semua tetap dalam kondisi yang sehat, yang penuh dengan sukacita dan berkat Tuhan melimpah terus buat kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sungguh berharap kita semua bisa terus hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna dan mulia. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tema khotbah saya hari ini, di bulan ini, kita ada di minggu yang ketiga ya. Untuk di bulan September ini, tema khotbah saya adalah dampak dari berkorban. Puji Tuhan Bapak Ibu, karena sepanjang hari ini kita banyak bicara tentang pengorbanan ya sepanjang bulan ini. Dan kita baca sama-sama dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Ayat yang ke-9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, jika kita mau melihat kedewasaan seseorang, kita dapat melihatnya dari satu sifat yang sederhana, yaitu apakah orang tersebut lebih banyak memberi daripada menerima atau justru sebaliknya. Artinya kedewasaan akan terlihat ketika seseorang lebih banyak berkorban daripada menuntut. Nah, contoh yang paling sederhana nih adalah ketika kita orang yang masih berpacaran ya saat remaja ya, anak-anak muda ya. Orang tersebut pasti lebih banyak menuntut pacarnya untuk melakukan sesuatu untuknya. Ia akan meminta dijemput misalnya ya, ditelepon, diajak jalan-jalan dan sebagainya. Sementara ketika seseorang sudah dewasa dan menikah, orang tersebut akan lebih banyak apa Bapak Ibu? Melakukan hal-hal untuk berkorban menyenangkan pasangannya, ya kan? Dan bukan menuntut atau meminta pasangannya untuk melakukan apa yang ia inginkan. Ya, betul ya? Nah, demikian juga jika kita mau melihat seberapa dewasa seseorang secara rohani, kita dapat melihatnya dari bagaimana orang tersebut berkorban, memberi untuk Tuhan, ya kan? Memang masalah memberi untuk Tuhan ini sudah sebagai prinsip kerajaan surga yang kita lebih kenal dengan istilah hukum tabur tuai. Nah, inti dari hukum tabur tuai itu sendiri adalah yang menabur sedikit akan menuai sedikit, yang menabur banyak akan menuai banyak. Ya, ada di ayat yang ke-6 tadi kita baca. Dan apa yang ditabur adalah apa yang akan dituainya. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7, ya kan? Nah, ada satu lagi Bapak Ibu sekalian, kunci dalam kita berkorban untuk memberi untuk Tuhan, yaitu kita harus memberi dengan sukacita dan bukan karena terpaksa. Ya, ada di ayat 7 tadi kayak kita baca. Ketika kita mau berkorban untuk memberi untuk Tuhan, bukan hanya jumlah pemberian kita yang dilihat Tuhan, tetapi juga bagaimana hati kita ketika kita memberi untuk Tuhan. Nah, penting sekali, perhatikan baik-baik bagaimana hati kita ini yang Tuhan lihat Bapak Ibu. Ya. Lalu apa saja yang harus kita korbankan? Ya, atau apa saja yang harus kita berkorban, kita berikan untuk Tuhan. Ya. Ada beberapa hal yang harus kita berkorban, memberikan kepada Tuhan, yaitu yang pertama, ya, yaitu kita mesti berkorban memberi waktu kita untuk Tuhan. Ya, perhatikan baik Bapak Ibu Saudara sekalian, berkorban memberi waktu kita untuk Tuhan. Ya, jika kita perhatikan bahwa di Alkitab penuh dengan tata cara beribadah kepada Tuhan, ya, termasuk hari-hari raya bagi Tuhan.
Hal yang paling sederhana saja, firman Tuhan memerintahkan kita untuk menguduskan hari Sabat bagi Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Memang benar bahwa seluruh hidup kita selama 24 jam sehari harus kita berikan untuk Tuhan. Ya, tetapi sebelum itu, sudahkah kita menguduskan hari Sabat sebagai hari perhentian kita dari urusan kita dan memberikan hari itu khusus bagi Tuhan? Nah, apakah kita sudah lakukan itu Bapak Ibu? Ya, kita nggak usah berbicara tentang memberikan 24 jam sehari, ya bertekad untuk Tuhan lah kita berikan, ya. Tapi coba kita lihat setiap hari Minggu, ya. Kita banyak melihat ada orang-orang atau orang-orang Kristen yang seringkali malas Bapak Ibu datang ke gereja, ya. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini ibadahnya online, ya kan? Mereka pasti akan merasa sesuatu hal yang tidak bisa nyaman, tidak bisa enak gitu beribadahnya, ya kan? Dibandingkan dengan masa offline, ya kan? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau sungguh-sungguh untuk memberi hidup kita seperti yang Tuhan mau, yaitu dengan kita menyediakan waktu kita untuk Tuhan, ya. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita mesti korbankan, apa yang kita mesti berikan dengan berkorban untuk Tuhan. Yang kedua adalah kita berkorban untuk memberi tubuh kita untuk Tuhan. Ya. Nah, ini berbicara tentang persembahan tubuh yang terbaik bagi Tuhan. Ya, dalam Roma 12 ayat yang ke-1, ya kan? Di mana ibadah kita yang sejati adalah mempersembahkan segenap hidup kita, ya kan? Tubuh kita bagi Tuhan, ya. Bicara tentang mempersembahkan tubuh kita, hal tersebut juga berarti agar kita juga bisa menjaga tubuh kita. Ya, jangan sampai kita merusaknya. 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Ya. Nah, ini berarti kita pun tidak boleh merusak tubuh kita dengan apa? Misalnya dengan makanan-makanan yang tidak sehat, ya kan? Atau juga dengan merokok, apalagi narkoba dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, kita harus bisa menjaga tubuh kita sehingga Tuhan bisa memakai hidup kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Coba kasih tahu sebelah kiri kanannya. Ayo kita jaga tubuh kita, ya. Apalagi di masa pandemi ini jangan sampai kita mencobai Tuhan, ya. Dengan kita nantang nggak pakai masker, kita keluar seenaknya. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Kita harus sungguh-sungguh bisa mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk kita bisa menjaga kesehatan kita dan juga menjaga kesehatan orang yang lain. Ya, kita percaya inilah bukti nyata dari kita memberi hidup kita yaitu tubuh kita untuk mempermuliakan nama Tuhan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang kita mesti berkorban bagi Tuhan? Apa yang kita mesti berikan Bapak Ibu? Yaitu kita berkorban, yang ketiga apa? Kita berkorban memberi hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Ya. Dalam setiap saat kita harus memiliki hati dan pikiran yang kita persembahkan untuk Tuhan. Maksudnya adalah kita harus nantiasa memikirkan Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Sehingga ketika kita melakukan apapun, kita punya motivasi yang benar. Yaitu melakukan segala sesuatunya seperti bagi Tuhan dan bukan bagi manusia. Ya, Kolose 3 ayat 23. Nah, ini jelas sekali mengatakan bahwa lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Nah, ketika kita sudah memberikan ketiga hal tersebut di atas Bapak Ibu Saudara sekalian, maka percayalah bahwa Tuhan pasti juga akan membalas segala sesuatu yang terbaik bagi kita semua. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ketika kita memberikan waktu kita, tubuh kita, bahkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan, itu sama saja dengan kita menabur ketiga hal tersebut bagi Tuhan kita. Maka ingat tabur tuai, maka kita pun akan menuai hasilnya. Ya, karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Haleluya. Karena Tuhan selalu memberikan lebih dari apa yang kita duga Bapak Ibu. Karena Tuhan kita sangat baik terhadap kita umat ciptaannya. Apalagi kita ini adalah umat tebusannya Bapak Ibu.
Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal, ya. Oleh karena itu biarlah kita tahu bahwa Tuhan kita tidak pernah berhutang. Dia sanggup memberikan lebih dari apa yang kita minta, Bapak Ibu. Haleluya. Nah, Tuhan selalu memberikan kita tuaian sesuai dengan apa yang kita tabur, Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah menabur, ya kita tidak akan pernah bisa menuai, ya. Ketika kita menabur dalam kebenaran dan dengan penuh sukacita, maka kita pun akan bisa menuai dengan luar biasa, Bapak Ibu, ya. Bahkan berlimpah-limpah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa dan ingat dia juga Tuhan yang murah hati, ya. Seperti yang kita tadi baca di ayat yang ke-8, Bapak Ibu, ya. Bahwa Tuhan sampaikan buat kita bahwa dia akan memberikan dengan segala kecukupan bahkan berkelimpahan dalam segala kebajikan. Wow, puji Tuhan, ya. Nah, sekarang kita akan lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa dampaknya kalau kita berkorban, ya. Kita udah berkorban apa tadi? Waktu. Kita berkorban tubuh kita berkorban hati dan pikiran kita berikan buat Tuhan. Ada dampaknya enggak? Ada, Bapak Ibu. Ada dampaknya. Nah, ini yang dampak berkorban inilah yang bisa membuat kita yang pertama, Bapak Ibu, dampaknya, ya. Dampak berkorban membuat kita yang pertama adalah apa? Sanggup untuk melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini dia, ya. Jadi kita pasti sanggup untuk melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Karena dasarnya dari rela berkorban itu adalah apa? Kasih. Ya, kasih Bapak Ibu. Membuat kita sanggup bertindak melampaui pengetahuan tentang baik dan jahat. Nah, ini penting Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Karena dasar dari rela berkorban adalah kasih, maka otomatis dengan kasih Kristus itu, maka kita akan bisa melakukan hal-hal yang melampaui segala pengetahuan tentang baik dan jahat. Ya, artinya kita menjadi orang-orang yang benar-benar murni Bapak Ibu. Tulus melakukan pengorbanan ini. Untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan karena apa? Karena sebagai bukti bahwa kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Selain apa? Selain kita mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Nah, itulah yang membuat kita akhirnya sanggup untuk melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita melakukan kehendak Allah, semuanya itu dengan dasar hati nurani yang tidak murni. Ada motivasi-motivasi yang tersembunyi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, mungkin Bapak Ibu udah bisa tebak sendiri. Kalau kita lakukan dengan tidak murni, artinya kita tidak lakukan pengorbanan itu, berkorban itu bukan dengan kasih Kristus, tapi ada maunya, maka semuanya itu akan membuat kita apa? Kita akan bisa patah Bapak Ibu dalam melakukan kehendak Allah. Ya, kita akan mengalami kegagalan dalam melakukan kehendak Allah. Kita akan mengalami kebosanan, kita akan mengalami burnout orang bilang ya, akan mengalami sesuatu yang kita keluar dari rencana dan kehendak Tuhan. Kita jadi malas melakukannya. Itu semua karena apa? Karena kita melakukannya tidak dengan motivasi yang benar. Ya, tapi kalau kita berkorbannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh kasih, tulus, murni, ya, kita tidak pernah berpikir sesuatu yang jahat dalam pengorbanan ini. Kita gak berpikir sesuatu yang cari untung Bapak Ibu dari pengorbanan kita ini. Maka saya percaya dengan dasar itu kita akan sanggup melakukan kehendak Allah. Bahkan bisa menyelesaikannya pekerjaan Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Yang percaya dan setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu. Ya, kalau kita berkorban itu membuat kita apa? Dampak dari kita berkorban membuat kita yang kedua adalah kita menjadi tetap percaya akan kasih Tuhan dan hidup di dalam kasihnya itu. Nah, itu dia Bapak Ibu, ya. Jadi hal yang kedua ini menunjukkan kepada kita bahwa jika kita sungguh-sungguh berkorban, dampak yang itu akan bisa membuat kita untuk tahu bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, jangan pernah kita merasa banyak masalah, kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Oh tidak Bapak Ibu. Ya, kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita
itu adalah untuk dia bisa menunjukkan kasih-Nya dalam hidup kita. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Kasih Bapa yang diekspresikan melalui Yesus Kristus itu membawa keselamatan dan pembebasan jauh melampaui dosa kita Bapak Ibu. Amin. Karena bayangkan kasih Bapa yang luar biasa itu gak bisa disamakan dengan masalah-masalah kita. Kasih Bapa itu melampaui semua masalah kita. Kasih Yesus melampaui semua dosa-dosa kita. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang taat, yang sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan. Ya. Bahwa kasih Allah itu akan melampaui kejatuhan manusia di dalam dosa. Oleh karena ketidaktaatan, karena manusia Adam dan Hawa khususnya, dia memakan buah dari pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Ya, nah inilah yang membuat mengapa seringkali kalau kita tidak sungguh-sungguh berkorban bagi Tuhan, ya, bukan dengan hati yang murni, maka kita akan mengalami kegagalan dalam kita mengikut Tuhan. Ya, coba tanya kiri kanannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kamu? Ya, apakah kamu pernah merasa burnout? Apakah kamu pernah merasa bosan? Ya, ikut Tuhan? Apakah kamu pernah merasa jenuh ikut Tuhan? Nah, hati-hati. Ya. Mungkin pengorbananmu selama ini bukan dengan hati yang murni, bukan dengan sungguh-sungguh, ya. Karena hanya yang bisa menilai itu semua adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, ya. Kalau orang sungguh-sungguh berkorban Bapak Ibu Saudara sekalian, dampaknya pasti dia akan apa? Dia akan tetap percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkannya. Apapun masalah dalam hidupnya, apapun persoalan dalam pelayanannya, apapun persoalan dalam rumah tangganya, apapun persoalan dalam sekolahnya, studinya, pekerjaannya. Ingatlah bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena apa? Karena keselamatan yang dari Tuhan itu melampaui segala dosa kita. Melampaui segala kesalahan-kesalahan kita. Dia sanggup membayar lunas semua hutang-hutang dosamu. Bahkan dia lunasi semua kesalahan-kesalahanmu dengan darahnya yang mahal. Darah yang kudus membebaskan kita. Amin. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan bagi saya, bagi kita semua adalah seberapa banyak kita sudah berkorban untuk memberikan itu semua untuk Tuhan, ya. Nah, mungkin ada yang berkata, "Oh, saya sudah memberi banyak persembahan kepada Tuhan, kolektor saya luar biasa banyaknya, ya. Apalagi perpuluhan saya besar sekali, ya kan? Saya udah memberi semuanya Pak." Ya, Bapak Ibu perlu tahu ya. Ya memang memberi harta kita kepada Tuhan itu bagus. Luar biasa itu Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya harta yang kita miliki itu hanya sarana yang kita berikan untuk Tuhan. Ya kan? Bisa saja kita memberi persembahan harta yang banyak kepada Tuhan atau kepada gereja. Tetapi kita belum berkorban memberikan hidup kita kepada Tuhan. Bisa saja Bapak Ibu. Ya kan? Tetapi ketika kita mau berkorban memberi waktu kita, tubuh kita, bahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, maka secara otomatis kita pun pasti juga akan memberikan segala sesuatunya termasuk harta kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan setiap kita sungguh-sungguh memberi dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus, kita berkorban sepenuhnya untuk hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya, jangankan berkat, hanya berkat jasmani Bapak Ibu. Berkat materi. Saya percaya berkat rohani yang penting itu pun juga akan dipersembahkan dan diberikan Tuhan kepada kita dengan berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan setiap kita mau sungguh-sungguh memberi hidup kita, berkorban secara sungguh-sungguh, dan dampak dari perkorban itu akan membuat kita akan terus bisa hidup dalam rencana dan panggilan Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau review sedikit tentang khotbah saya hari ini. Bagaimana kita belajar hari ini untuk mengerti bahwa pengorbanan atau berkorban itu selain kita memberi waktu kita, memberi tubuh kita, memberi hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan itu semua kita lakukan Bapak Ibu, itu akan membuat kita sanggup untuk melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya.
Dan yang kedua, itu yang pertama tadi ya, dampaknya. Yang kedua, kita akan bisa tetap percaya akan kasih Tuhan dan bahkan kita bisa hidup di dalam kasih-Nya itu. Karena kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu hari ini satu hal yang mungkin jadi pertanyaan dan perenungan bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu yang jemaat dikasih Tuhan, saudara-saudara jemaat dikasih Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, yang beribadah bersama kami semua. Nah, ada satu perenungan yang mungkin saya mau sampaikan, yaitu sudahkah kita berkorban, memberi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ini perlu Bapak Ibu renungkan ya. Yang kedua adalah, sudahkah kita memberi itu yang terbaik bagi Tuhan. Ya, kalau kita sudah berkorban, pertanyaan kedua adalah, sudahkah berkorbannya itu yang terbaik bagi Tuhan. Nah, biarlah ini jadi perenungan bagi kita semua Bapak Ibu. Biarlah ini menjadikan kekuatan bagi kita untuk kita menyelesaikan amanat agung Tuhan. Dan kita setia melakukannya sampai akhir hidup kita. Sehingga apa? Iman kita tidak gugur di tengah jalan. Tapi kita sampai mendapatkan kehidupan di Yerusalem yang baru. Haleluya. Renungkan Bapak Ibu dua pertanyaan tadi. Bagaimana kita berkorban? Sudahkah kita berkorban sepenuhnya kepada Tuhan? Dan yang kedua, sudahkah itu menjadi pemberian yang terbaik bagi Tuhan? Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan Kau di tengah-tengah kami. Dan Kau selalu Tuhan menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan hadirat-Mu memerintah atas hidup kami. Kami persembahkan seluruh hidup kami bagi-Mu Tuhan. Segenap hidup kami, waktu kami Tuhan, tubuh kami, hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami persembahkan sepenuhnya kepada-Mu. Dan kami rindu ini memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Supaya kami boleh terus hidup di dalam rencana dan kehendak-Mu yang mulia itu Bapa. Jangan biarkan Tuhan kemewahan dunia ini, godaan dunia ini Tuhan. Membuat iman kami gugur di tengah jalan Tuhan. Oh Tuhan, kami tidak menginginkan itu Tuhan. Kami sungguh ingin Tuhan setia hidup dalam panggilan-Mu Tuhan. Bahkan sampai kami kerjakan sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk segenap umat-Mu Bapa yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, yang beribadah bersama kami. Biar mereka semua Tuhan sungguh-sungguh memberikan pengorbanan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mau memberikan pengorbanan itu, hidupnya yang terbaik untuk Tuhan. Kami serah dalam tangan-Mu Tuhan, biar berkat-Mu melimpah buat kami semua. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan yang bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Jemaat Gereja Oikos Bogor. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama memberikan persembahan. Baik itu persembahan persepuluhan ataupun persembahan lainnya. Dan kita percaya melalui persembahan ini juga akan memberkati pelayanan di Gereja Oikos Bogor. Dan mari bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, bisa sama-sama memberikan melalui tayangan berikut ini. Baik, mari sama-sama kita segarkan hati kita berdoa untuk persembahan kita kali ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena melalui persembahan ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada berkat-Mu Tuhan Yesus yang turun Tuhan atas kegerakan yang ada di kota Bogor ini ya Tuhan. Kiranya Kau yang berkati ya Tuhan. Melalui persembahan ini juga Tuhan ada orang-orang yang terberkati ya Bapa. Biar kerajaan-Mu Tuhan semakin luas Tuhan. Dan bertahta Tuhan Yesus di kota kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita mau terus setia untuk memberi, karena kita percaya saat kita setia memberi, maka berkat-berkat Tuhan juga tercurah atas kehidupan kita semua. Amin, haleluya. Dan puji Tuhan juga kita lewat pujian penyembahan yang kita naikkan tadi, dan biarlah ini semua menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah kita senantiasa terus beribadah, setia, dan Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa syafaat. Dan biarlah ini sungguh-sungguh Tuhan nyatakan bagi kita semua, di mana doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Dalam ibadah kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan.
Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hal yang luar biasa lewat firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami. Biar kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau terus senantiasa Bapa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam kami membangun rumah tangga kami, dalam kami membangun keluarga kami Tuhan. Dalam kami mendidik anak-anak kami Tuhan. Serta kami dalam membangun bisnis kami dan juga pekerjaan kami Tuhan. Bahkan studi kami, baik kuliah kami maupun sekolah kami Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Terlebih dalam pelayanan kami Bapa. Kami persembahkan kepadamu yang terbaik bagimu Tuhan. Dengan hati yang murni Tuhan. Kami percaya biar ini semua berkenan bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan untuk lawatan-Mu Bapa bagi setiap kami Tuhan. Dan juga untuk gereja-Mu Tuhan, Gereja Ekos Bogor. Kami para pemimpin, jemaat-Mu Tuhan, para pekerja, para aktivis semuanya Tuhan, pelayan-pelayan-Mu di Gereja Ekos Bogor. Biar Tuhan yang terus menyertai dan memberikan kuasa yang besar Tuhan. Untuk menjadikan Gereja Ekos Bogor ini Bapa bisa terus berdampak dan memberkati banyak orang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih dan kuasa-Mu menyertai kami semua Bapa. Dan kami juga percaya juga untuk jemaat-Mu Tuhan dari gereja yang lain yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Biar mereka juga boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga bisa berdampak dan menjadi berkat juga bagi banyak orang Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan terus memakai kami Tuhan. Untuk kami menggenapi panggilan-Mu Tuhan. Dan melaksanakan amanat agung-Mu Bapa sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Indonesia Tuhan. Dan juga kota yang kami diami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk para pemimpin, untuk para aparatur pemerintah, baik yang di pusat, bahkan sampai ke daerah, bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil Tuhan. Biar Tuhan memberikan terus kekuatan untuk mereka Tuhan. Untuk bisa memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bahkan kota yang kami diami Bapa menjadi tempat yang sejahtera Tuhan. Di mana bangsa Indonesia kami semua Tuhan boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera. Bahkan kami boleh mengalami banyak hal bersama-Mu Tuhan. Yang terbaik yang Kau berikan buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, dan seluruh aparatur pemerintahan Bapak boleh terus bersama-sama saling membangun satu dengan yang lain Tuhan. Untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami akan terus melihat Tuhan pemerintahan ini boleh semakin maju, semakin luar biasa Tuhan. Bahkan Indonesia bisa menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak gereja-Mu Tuhan, ada banyak umat-Mu di Indonesia Tuhan yang terus berdoa Tuhan bagi bangsa ini Bapak dan bagi kota yang kami diami Tuhan. Biarlah doa-doa kami Tuhan boleh terus membawa Engkau Tuhan semakin hari semakin memberkati Indonesia Tuhan. Dan kami percaya kemuliaan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus akan menambah-nambahkan orang-orang percaya yang baru Tuhan bagi bangsa ini Bapak. Karena ada hujan pertobatan, ada hujan keselamatan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Dan kami melihat mereka Tuhan akan dimenangkan Bapak untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Kau sanggup melakukannya Bapa. Bahkan lebih dari apa yang bisa kami doakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Karena kami punya Tuhan yang berkuasa. Yang selalu mendatangkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kami menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita sama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang buat kita semua, yang telah memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah bagi kita semua. Terimalah juga berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita, yang telah mati dan bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya, bahkan sampai di Yerusalem yang baru. Terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang selalu diam dalam hidup kita, yang selalu mendidik kita, mengajar kita, menolong kita, bahkan menghibur kita, dan mengingatkan kita untuk terus tinggal dalam panggilan Tuhan.
Dan bila kita mau setia melakukannya sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur, dan kami bisa terima berkat ini pada Bapak. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang percaya dan bisa terima berkat ini, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ikuti terus Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat yang kasih Tuhan, beribadah bersama Gereja Kosboko setiap minggunya secara online, dan kita percaya biarlah apa yang kita terus lakukan ini biarlah terus menyenangkan hati Tuhan. Teruslah bertumbuh Bapak Ibu, jadi dewasa rohani kita, dan kita akan terus untuk bisa mempersiapkan diri kita sebagai mempelainya Kristus di akhir zaman ini. Tuhan memberkati. Dan sampai bertemu kembali di ibadah kita minggu depan. Haleluya.